Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam ruang tatap maya. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, serta keberkahan sehingga dapat melaksanakan aktivitas untuk pembelajaran PKG PJOK maupun aktivitas lain yang dilakukan sehari-hari. Sebelum kita mulai, seperti biasa, monggo saya persilahkan pada salah satu volunteer untuk memimpin doa. Kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, saya minta ke Kak Prima Hendri untuk memimpin doa pembuka. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari teman-teman untuk mengawali Zoom kita pada siang hari ini. Semoga hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan sedikit pun, semua bisa aktif. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Saya kembalikan ke Pak Kak Fasilitator. Monggo, Kak. Terima kasih Kak Hendri telah memimpin doa pembuka pada kegiatan tatap maya kali ini. Baik, untuk selanjutnya, apa kabar kakak-kakak semuanya? Kak Yanto posisi di mana ini Kak Yanto Wasit? Di rumah? Oh iya. Sedang ada kesibukan jadi wasit apa enggak Kak sore? Suaranya bisa dibuka dulu Kak. Hari ini cuaca mendung ya, suhunya panas sekali. Mudah-mudahan nanti hujannya bisa membawa berkah untuk kita semua. Saya akan share screen untuk materi kita kali ini. Ya, baik. Selamat siang. Untuk materi kita kali ini yaitu terkait aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk durasi kita pada siang hari ini 2 JP dengan mode daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sekarang saya mempersilahkan kepada kakak-kakak untuk tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Apakah kakak-kakak suasana hatinya saat ini sedang tenang atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Misalnya kami persilahkan, monggo pada
salah satu volunteer mungkin ingin bercerita tentang kebahagiaan atau kekecewaan, bebas, monggo saya berikan waktu. Kalaupun tidak apa-apa, ini hanya sebatas kegiatan pembuka saja. Semoga kakak-kakak semuanya saat ini dalam keadaan tenang dan bahagia tentunya, sehingga kegiatan bisa terus berjalan dan semoga apa yang kita jalani dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Amin. Doa bersamanya tadi sudah. Kemudian ini kesepakatan bersama seperti biasa. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Monggo bagi yang mungkin kondisinya sedang memungkinkan bisa menyalakan kamera, karena kita sudah tidak kenal lagi tapi sudah merupakan suatu keluarga baru istilahnya kayak gitu. Jadi tidak usah ragu untuk menyalakan kamera, biar kita lebih hangat suasananya dalam ruang tatap maya ini. Lalu mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat untuk komunikasi atau untuk menjawab suatu pertanyaan, lalu klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Jika ada sesuatu, mungkin suara saya kurang jelas atau gambarnya tidak muncul, bisa disampaikan baik melalui raise hand maupun melalui kolom chat. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Tadi Kak Titi ngecat apa ya tadi? Ada yang bahagia, ini siapa Kak Titi? Mengarah ke siapa Kak Titi? Coba. Halo Kak Titi, suaranya aman? Iya Kak, gimana Kak? Maaf, tadi ada tamu, Iya. maaf. Siapa yang dianggap bahagia, sedang bahagia Kak Titi tadi? Iya, Mengarah ke seseorang siapa Kak? Tadi Kak, siapa yang ininya apa? Tutup kamera tapi suaranya dinyalakan udah masuk, lupa nggak dimatikan apa kayak Pak Aci apa ya? Oh iya. Lagi Yang nyalain karaokean apa ya? melihat wajahnya, senyumnya itu memang sedang bahagia kelihatannya Kak. Ya kita doakan saja semoga Pak Haji senantiasa bahagia Kak. Amin. Bentar lagi mau voli ya Kak? Voli putri apa ya? Voli plastik. Putra putri Kak. Putra putri. Iya. Ya. Lapangannya dekat rumah Kak Haji? Ya, satu desa Kak. Oh, satu desa. Iya. Itu undangan apa bebas Kak? Undangan Undangan. nanti Bon 3 free libero. 8 tim kayak gitu ya? Silakan. Iya. Ya mudah-mudahan gratis. besok ada Amin, waktu amin, untuk amin, amin. ikut menyaksikan. Baik, kita Amin. lanjutkan. Good. Halo Bapak Ibu. Agenda kita pada sesi kali ini yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, baik itu pengantar tugas, penjelasan teknis, ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan juga lini masa.
Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, kita langsung mulai saja untuk merefleksikan koneksi antar materi baik paket modul 1 dan 2. Nah, di sini ada pertanyaan tentang sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung dari paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo salah satu volunteer bisa memberikan pendapatnya terkait pertanyaan di layar. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bisa disambi, ditulis di kolom chat juga boleh. Kami persilakan, monggo kakak-kakak. Walaupun mungkin masih ada yang ragu untuk mengangkat tangan, akan saya coba menunjuk kepada salah satu volunteer. Kak Tri, bisa dibuka suaranya Kak Tri? Iya Kak, terima kasih. Monggo Kak, ceritakan sejauh apa. Iya, terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Belum terlalu jauh sih Kak, masih setengah ibaratnya. Kalau lari dari start sampai finish saya masih di tengah-tengah. Iya, menurut Kak Tri itu yang efektif itu yang harus seperti apa Kak? Nah, kalau menurut saya yang efektif itu seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin Kak, baik secara tatap maya maupun secara tatap muka, bahwa yang efektif itu kita harus memperhatikan keberpihakan kita kepada murid. Jadi bagaimana murid menjadi aktif, tidak terlalu banyak menunggu, kemudian juga tidak terlalu banyak bagaimana mengelola kelasnya. Jadi fokusnya itu benar-benar pada murid, seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Tri telah memberikan pendapatnya. Iya, Kita sama-sama. lanjutkan ke slide selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Monggo, salah satu volunteer untuk raise hand. Baik, saya tunjuk saja dari Kak Aji mungkin bisa membuka mic-nya. Ya Kak, ya. Gimana Kak, ini pemahaman Kak Aji terkait strategi mengajar? Ya, pemahaman saya terhadap strategi mengajar yang mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya PJOK pemahamannya ini termasuknya variatif ya Kak. Jadi kita ya selama ini setelah ada program PKG ini membuka mata lah, sehingga membuka mata bahwa kita itu nggak monoton seperti ini sebelumnya gitu loh. Masih banyak strategi belajar yang lain, strategi mengajar yang lain, pendekatan yang lain yang bisa kita variasikan. Apalagi kemarin ada yang SEM, ada yang variasi yang lain juga, itu ya ternyata ya luar biasa begitu Kak. Sejauh itu menurut saya strategi belajar yang strategi mengajar saya yang dulu-dulu yang masih dalam buku ibaratnya sekarang sudah mulai keluar. Jadi udah keluar dari ya out of the book lah ibaratnya seperti itu Kak. Ada variasi mengajar, ada strategi mengajar yang lain seperti itu Kak. Jadi full tertuju pada peserta didik gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Terima kasih.
Terima kasih Aji telah memberikan pendapatnya terkait strategi mengajar. Memang dengan kita memiliki strategi sebagai guru, kita secara bahasa jadi tidak bingung ketika kita akan mengelola kelas. Ini murid biar tertarik, biar aktif dan sebagainya. Nah, itu kita diberikan tantangan bagaimana kita bisa memberikan strategi dari kita sendiri. Tentunya strategi dari masing-masing guru itu berbeda gitu ya. Terima kasih Kak Aji. Lanjut ke slide selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Monggo satu orang volunteer, kami persilakan. Ini berkaitan dengan pendidikan gerak. Bagaimana pemahaman kakak-kakak setelah kakak-kakak melakukan tatap muka maupun tatap maya terkait model pendidikan gerak? Pak Titi mungkin mau memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Setelah saya mengikuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, sehat-sehat. Ya. Setelah saya mengikuti PKG PJOK selama sudah hampir 2 bulan ya, saya terasa ada perubahan yang lebih maju, lebih signifikan terhadap anak didik atau peserta didik yang di sekolah ya, karena saya lebih fokus sekarang menekankan bahwa memang benar gerak atau kesehatan pada anak, khususnya anak usia dini itu dalam tahap perkembangan itu mempengaruhi sekali, dan saya terima kasih sekali saya sudah dapat mengikuti PKG PJOK ini. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan dari manfaat semua modul ajar yang bisa saya terapkan, yang bisa saya lebih yakinkan lagi bersama dengan teman-teman anak-anak saya di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Bahwasanya Kak Titi merasa lebih baik lagi sekarang ya setelah mengikuti pembelajaran PJOK, yaitu kegiatan PKG. Lalu ada pertanyaan, sejauh apa pemahaman kakak-kakak kali ini terkait model pendidikan kebugaran? Monggo kepada Kak Yanto Wasid. Bisa dibuka suaranya Kak? Silakan ceritakan sejauh mana pemahamannya terkait pendidikan kebugaran. Kak Yanto, bisa dibuka mic-nya? Kak Yanto Wasid. Kak Prima mungkin ya. Gimana Kak Prima? Iya Halo, Kak Kak. Prima. Iya Kak. Ya, menurut saya model pendidikan kebugaran itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang program pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Untuk meningkatkan kebugaran bisa meningkatkan kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan dan fleksibilitas. Menurut saya seperti itu. Ya. Sejauh mana saat ini Kak Prima sudah melaksanakan terkait pendidikan kebugaran? Apakah sudah pernah mungkin memberikan suatu materi yang terkait kebugaran? Ya, untuk kebugaran biasanya saya berikan di awal
awal pembelajaran Kak. Jadi menilai peserta didik kita sampai sejauh mana kebugaran mereka, dan mungkin di materi juga ada tentang kebugaran, saya ajarkan di situ Kak. Itu kalau nggak semester 2 Pak, nggih, Nggih. kebugaran. Hmm. Mungkin itu Ya. Kak. Terima kasih Kak Prima telah memberikan ceritanya maupun pendapatnya. Mungkin ada rekan lain yang ingin menambahkan, monggo. Saya persilakan. Kalau tidak, akan saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Kali ini tentang sport education. Bagaimana pemahaman kakak tentang sport education? Apa cuma ketawa-ketawa, teriak-teriak dan sebagainya, atau ada hal penting yang mungkin bisa kakak kaji dari pelaksanaan sport education? Kak Yanto Wasid sudah bisa membuka suaranya. Halo Kak Yanto. Kak Rido Nur Rahman, monggo. Sejauh mana terkait pemahaman Kak Rido untuk sport education yang sudah dilakukan kemarin? Pemahamannya menurut Kak Rido. Monggo Kak Rido, bisa dibuka suaranya? Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Menurut pandangan saya, pemahaman saya setelah mengikuti pendidikan kemarin terkait tentang sport education model atau SEM itu. Itu lebih memberikan guru sebagai fasilitator terhadap siswa dalam memberikan pembelajaran dalam bentuk manajemen olahraga seperti itu. Jadi siswa diberikan pengalaman langsung terkait bagaimana caranya menjadi kepanitiaan dalam olahraga di situ. Jadi mengorganisir sebuah pertandingan mulai dari hal yang non teknis sampai dengan non teknis. Di sini guru atau pendidik berperan hanya sebagai fasilitator atau mengarahkan ketika terjadi deadlock atau kebingungan siswa. Di sini guru bisa memberikan pengarahan kepada siswa terkait jalan apa yang harus ditempuh agar itu kegiatan tersebut bisa tetap terlaksana. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Rido. Mungkin ada rekan lain yang kurang setuju atau sudah setuju dan ingin mengapresiasi atau ingin menambahkan juga boleh. Monggo kami persilahkan rekan lain. Jangan lupa untuk pendapat yang sudah disampaikan sekalian ditulis di kolom chat juga ya Kak. Kak Aji, Kak Hugo, Kak Titi, dan tadi yang lain yang sudah menjawab. Ditulis juga di kolom chat. Ini terkait sport education yang sudah disampaikan oleh Kak Rido. Monggo kepada rekan lain mungkin ingin memberikan tanggapannya. Kak Teguh, sinyalnya aman Kak Teguh? Aman. Ini baru gelar laptop ini Kak. Oh iya. Sudah di rumah Kak Teguh? Apa masih di sekolah? Baru nganter anak itu ekstra pramuka. Ini numpang di kritikan. Oke Kak Teguh. Monggo bisa memberikan pendapatnya Kak Teguh terkait sport education yang sudah dilaksanakan. Apakah
Sport Education sudah mendukung paradigma Kak Teguh terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin ceritanya pas praktek itu Kak Teguh jadi siswa. Apakah kegiatan itu sudah mendukung paradigma Kak Teguh terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo Kak. Makasih Kak. Iya, dengan kemarin langsung praktek itu SEM, ternyata pembelajaran selama ini yang saya lakukan itu masih katakannya kurang Kak. Setelah ada pembelajaran SEM, saya jadi tahu yang jelas kekurangan saya, kelemahan saya, kurang efisien dan lain-lain itu Kak. Sangat membantu dan saya akan mencoba memakai dan menerapkan di sekolah saya Kak. Ya, kurang lebihnya kayak gitu Kak. Yang jelas itu sangat-sangat membantu bagi saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Kak Teguh. Semangat sekali dengan niatnya ingin mempraktekkan SEM. Kira-kira pada momen apa ini Kak Teguh besok akan mempraktekkan pendidikan SEM di sekolah Kak Teguh? Pas pelajaran PJOK tentunya di kelas atas Kak. Karena bersebelahan dengan jalan raya Kak. Jadi saya takutkan polanya nyebrang kalau anak-anak itu anak kecil kan pengawasannya kurang terus atau gimana, perlu kesigapan dan pengawasan yang sangat cukup Kak. Kalau anak besar kan sudah bisa dikondisikan, sudah bisa diajak kerjasama dan sebagainya Kak. Kurang lebihnya kayak gitu Kak. Matur nuwun. Berarti untuk pelaksanaan SEM menunggu momen apa kira-kira? Apa pas ulang tahunnya Kak Teguh atau pas apa ini? Pas ulang tahun sekolah mungkin atau bagaimana? SEM ini kan terkait salah satunya terkait kepanitiaan lomba gitu ya. Berarti nanti Kak Teguh bisa mempraktekkan untuk melaksanakan sebuah lomba atau turnamen atau kegiatan yang isinya di dalamnya adalah panitianya adalah siswa-siswa kayak gitu ya Kak Teguh. Iya betul Kak. Paling dengan tetangga SD sebelah Kak, kan nggak jauh ada SD sebelah juga, bisa diajak kerjasama. Sudah ada pandangan kira-kira event apa yang akan dilakukan Kak Teguh? Yang nggak jauh dari kemarin Kak, masih materinya bola besar Kak. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah memberikan pendapat terkait Sport Education Model. Kita lanjutkan. Kemudian ada pemahaman berkaitan dengan asesmen otentik. Monggo, saya persilakan terlebih dahulu untuk membuka suaranya, kemudian memberikan pendapat terkait asesmen otentik. Kalau tidak, mungkin ada Kak Ganang yang ingin bercerita dengan asesmen otentik yang sudah kita pelajari. Oke, Kak. Siap. Asesmen otentik ya? Oke, Kak. Ya, untuk asesmen otentik itu berdasarkan pengalaman saya selama ini, kadang saya menilai peserta didik itu hanya sebatas penilaian gerakan saja. Semisal dalam sepak bola itu yang saya nilai bagaimana dia dasarnya menendang, bagaimana per satu semuanya gerak besar menggiranya bagaimana, itu hanya satu nilai, satu persatu penilaian. Nah itu
saat saya mengikuti PKG ini ternyata setelah membaca modul dan melihat bagaimana yang sebenarnya itu ternyata asesmen otentik itu sebaiknya yaitu asesmen yang dilakukan pada keseluruhan, yaitu pada siswa dalam melakukan permainan secara utuh, bukan yang parsial atau dipotong-potong seperti itu. Jadi bagaimana peserta didik itu dapat bermakna dalam setiap permainan atau materi yang mereka lakukan, itu yang ternyata sebaiknya yang dinilai, bukan per gerakan atau per tahap. Bisa jadi dalam nilai per tahap itu peserta didik dapat menguasai gerakan, tetapi pada saat permainan secara utuh kurang menguasai atau tidak bisa keluar apa yang sudah dipraktekkan pada saat teknik pada saat gerak dasar yang sendiri-sendiri. Seperti itu Kak, ternyata banyak yang bisa kita dapatkan. Ya. Terima kasih Kak Genang. Setuju sekali dengan pendapatnya. Kemudian ada rekan yang ingin menambahkan lagi mungkin terkait pendapatnya Kak Genang berkaitan dengan asesmen autentik. Ya, memang asesmen autentik itu dilakukan dengan kegiatan yang nyata. Artinya nyata itu bukan berarti praktek menggiring bola sama passing itu enggak nyata, enggak. Tapi artinya itu dilaksanakan seutuhnya dan juga tidak hanya memandang berkaitan dengan keterampilan saja. Ada pengetahuan, ada sikap dan sebagainya yang bisa kita lihat, bisa kita kita berikan kepada siswa agar mereka bisa memahami, sehingga apa yang menjadi pembelajaran PJOK tidak hanya melulu tentang fisik saja. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi, tujuan dari paradigma perubahan. Paradigma itu apa, Kak? Ada yang bisa mengartikan apa itu paradigma? Paradigma itu pandangan. Ya, betul, pandangan, Kak. Pandangan terkait perubahan diri kita sebagai guru dan kelas dalam PJOK. Itu bahwasanya keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi pendidikan PKG ini menekankan, ayo rubahlah mulai sekarang atau bahkan sudah mulai kemarin, bahwasanya kita dalam menyelenggarakan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, sehingga suasana kelas maupun berlangsungnya pembelajaran itu akan lebih bervariatif dan lebih tidak membosankan kepada murid, sehingga kedepannya salah satu yang bisa kita capai, kalau secara umum kan saat ini pokoknya nek urung bal-balan, urung olahraga kayak gitu kan. Nah, karena kita cara pandang kita sebagai guru PJOK sudah mulai berubah, pembelajaran kita bisa berubah juga sehingga menarik. Mudah-mudahan akibatnya nanti siswa tidak hanya menyukai pelajaran sepak bola saja atau bal-balan pro kayak gitu. Berikutnya slide yang kedua, ini berkaitan tentang penjelasan tugas aksi nyata. Bagaimana kakak sudah ada pandangan belum untuk kita melaksanakan tugas aksi nyata? Kak Ganjar?
Posisi di mana, Kak? Sudah gabung apa belum, Kak Ganjar? Oh. Bisa dihubungi dulu mungkin Kak Ganjar untuk segera bergabung. Ya. Dari Kak Rido, apakah sudah ada pandangan terkait aksi nyata yang akan dilaksanakan, Kak Rido? Bagaimana, Kak? Kak Rido? Kak Yanto, ini suaranya sudah aman apa belum, Kak? Kak Yanto. Kak Yanto Wasid. Halo, Kak Yanto. Gimana ini, Kak? Kak Rido dan Kak Yanto, bisa dibuka mic-nya? Aman, Kak. Ya, gimana Kak Yanto? Persiapan aksi nyatanya? Sudah ada pandangan apa belum? Kalau saya tuh minatnya pembelajaran itu kan bisa ya, Kak, seperti dasar-dasar permainan bola voli itu. Oh iya, Apa iya. bisakah itu? Bisa Kak, bisa. Oh, iya. Yang kita pandang itu kan bukan materinya saja, tapi bagaimana Pak Oh, Yanto mengemas pembelajarannya ya gitu Pak. oh iya. Ya, udah ada Bebas. pandangannya, Kak. Ya, ya. Terima kasih Kak. Ih, sami-sami. Jadi untuk yang pertama adalah pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul, baik 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan. Mengimplementasikan apa? Mengimplementasikan. Menerapkan. Eksplorasi. Iya, bisa juga Kak. Mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Jadi tidak hanya teori tok, tapi kita benar-benar mempraktekannya apa yang sudah dipelajari. Implementasi praktek pembelajaran PCOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kita ampuh. Monggo untuk kelasnya nanti bebas. Yang akan dinilai oleh saya melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan terlebih dahulu. Nah, itu salah satu tadi yang diceritakan Kak Yanto itu merupakan rencana. Aku harap gawe video tentang voli dan sebagainya. Kemudian nanti pelaksanaan dan juga hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi di video juga bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi setelah pembelajaran yang dilakukan. Setelah itu, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya adalah menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira kakak refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang apa Kak? Yang seperti apa ya? Masih ingat nggak? Kemarin bukannya baru saja mengerjakan kan? Jenis refleksi yang menggunakan refleksi apa itu Kak? Yang topi barang itu apa ya Kak? Yang what? Terus? So what? Iya. Sama When? terakhir. Ya itu. Ya nanti diharapkan kakak-kakak saat melakukan refleksi itu sama peserta didiknya seperti itu Kak. Bisa dipahami nggih? Besok untuk aksi nyatanya. Pengantar tugas.
Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah kakak sudah memahami bagaimana lingkungan yang kondusif itu yang seperti apa? Masih ingat apa tidak? Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu nanti alurnya bagaimana. Lalu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi di video itu juga nanti terkandung apa yang menjadi asesmen otentik pada pembelajaran tersebut. Bisa dipahami nggih? Kalau belum, monggo mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, saya lanjutkan. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat oleh kakak-kakak dan rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Ketentuannya, rekaman video berisi 1, ada kegiatan awalnya, itu nanti bagaimana yang masuk ke berpusat pada peserta didik itu yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran inti, ini juga harus mengandung keterampilan yang berpusat pada peserta didik. Nah, khusus untuk kegiatan intinya ini maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi untuk kegiatan intinya kakak-kakak itu maksimal 30 menit tanpa diedit. Berarti kalau memang tanpa diedit, seumpama tidak ada rekan yang membantu dalam mengambil video misalkan, maka kamera bisa diposisikan sedemikian rupa supaya aman, supaya tidak mungkin tersenggol oleh bola atau oleh anak-anak yang mungkin aktif dan sebagainya, sehingga pada saat perekaman itu berjalan lancar. Jika memang ingin dibantu oleh rekan lain di sekolahnya, itu akan lebih baik lagi. Pengalaman saya kemarin, saya pernah membuat video pembelajaran voli. HP-nya saya taruh di setan HP, di tripod, saya taruh di atas meja. Saya belum berpikir kalau bolanya itu kan memantul ke sana kemari. Ternyata benar insiden, baru direkam sudah agak beberapa sesi, kameranya terkena bola, akhirnya ambruk. Ya sudah, mau nggak mau diulangi lagi. Itu karena ya saya tidak memperkirakan akan terjadi seperti itu. Kemudian kedepannya untuk lebih mengamankan istilahnya orang mindro gaweni, akhirnya saya minta bantuan ke guru lain untuk menjadi kameramen. Nah, ini cerita pengalaman saya, nanti kakak-kakak bisa mungkin mensiasati agar pada saat pengambilan gambar itu tidak ada gangguan-gangguan baik teknis maupun non teknis yang terjadi. Fasilitator nanti akan menentukan, memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah. Bisa saja kan ngunggah materi
kasti ternyata yang dilaksanakan rondes atau softball dan sebagainya. Ya, nanti saya lihat apakah itu sudah sesuai. Nah, kemudian nanti baru disesuaikan juga dengan tahap-tahapnya. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Pendapat ini disampaikan oleh Mary Ebner Eschenbach. Untuk penugasannya, modenya adalah penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan dengan desain pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ada pertanyaan terkait nomor 1? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada nomor 2. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali 1. Dalam memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau yang disebut modul ajar yang ber-backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi ini ada penilaian sikap yang dideskripsikan di tujuan pembelajarannya di modul ajar KKK. Apakah sudah ada atau belum untuk dikuasai. Kemudian yang B, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Paham nggih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang ingin memberikan pendapatnya untuk mengingat-ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi? Monggo, kami persilakan pada salah satu volunteer. Masih ingat apa enggak terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apa saja diferensiasi itu? Ada proses, terus apa lagi? Tidak ada yang ingat ini, Kak? Apa itu diferensiasi? Diferensiasi ya. Kebebasan atau memfasilitasi siswa berdasarkan minat dan kemampuan. Dapat berupa apa aja, Kak? Ada 3. Atau rekan lain yang ingin konten, proses, produk apa ya? Iya. Terima kasih Kak Ganjar. Maaf Kak Ganang. Kita lanjutkan. Lalu modul ajarnya juga harus mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Apa itu isu-isu sosial PJOK? Monggo salah satu untuk mengingat kembali. Selain Kak Ganang, mungkin rekan lain ingin mengingat
Kak Yanto Wasid bisa membuka mic-nya. Masih ingat apa enggak Kak isu-isu sosial PJOK yang paling gampang, paling sering dialami? Ya, monggo. Ya, itu sudah dijawab oleh Kak Tri. Ada apa aja Kak Ji? Kak Jen, isu gender, X. Ya gimana Kak Yanto? Isu-isu sosial PJOK Kak Yanto, masih ingat nggak? Isu gender, eksklusivitas, dan isu disabilitas. Begitu ya Kak. Nanti modul ajarnya itu mengharus mempertimbangkan isu-isu ini Kak. Ada pertanyaan terkait slide ini? Saya lanjutkan. Kemudian modul ajarnya juga mengandung pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking. Di situ nanti mungkin ada sebuah inovasi dari peralatan kakak yang ingin dipakai pada pembelajaran tersebut. Itu nanti juga saya lihat modul ajarnya apakah itu sudah mengandung hal demikian atau belum. Merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Tentunya langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai dengan apa yang kita tulis, jangan sampai ada yang terlewatkan meskipun waktunya mungkin dibatasi. Untuk intinya saja maksimal hanya 30 menit untuk pendahuluan, pembukaan, dan pendinginannya nanti bisa menyesuaikan. Jadi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan itu juga nanti saya lihat. Kalau saya mungkin sudah pernah bercerita terkait pembelajaran kasti dengan menggunakan papan untuk membuat alat pemukul. Itu juga salah satu pemanfaatan sumber daya aset. Dari sini bisa dipahami apa tidak kakak? Monggo untuk menanyakan hal-hal yang mungkin ingin dilakukan atau ingin disampaikan. Monggo. Saya berharap semuanya bisa memahami apa yang saya jelaskan pada slide ini. Kita lanjutkan slide berikutnya. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran support education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Kalau yang kebugaran itu, misalnya tentang komponen daya tahan. Kira-kira materi apa yang cocok dengan daya tahan? Monggo, salah satu bisa menulis atau membuka mic-nya. Misal kita sekarang ingin mengajar terkait materi komponen kebugaran berupa daya tahan. Kita berarti materinya apa? Salah satunya. Kalau daya tahan. Apakah contoh materinya? Tidak usah takut salah. Silakan bisa nulis di kolom chat.
Kak Rido, aman suaranya? Kak Teguh? Ya, Kak Teguh. Ya, siap. Olahraga yang Materi kebugaran, Kak. Materi yang daya tahan, Kak. Apa, Kak? Iya, daya tahan. Daya tahan itu bisa, olahraganya itu materinya bisa berenang, aerobik, Ya, betul. yoga. Ya, berarti secara umum kalau yang paling ideal yang dilakukan oleh Kak Teguh di sekolah Kak Teguh, apa Kak? Yang itu kan tadi contohnya sudah betul. Nah, misal Kak Teguh ingin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau ingin menerapkan materi yang mengandung komponen kebugaran, khususnya di sekolahnya Pak Teguh, yang paling mendukung itu apa tadi yang disampaikan? Voli masuk enggak, Kak? Kan tadi Kak Teguh sudah menyampaikan enggak ada voli kan? Ya, betul. Nah, yang tadi sudah disampaikan, kalau Kak Teguh ingin mempraktekkan itu, yang paling ideal di kondisi sekolahnya Kak Teguh saat ini itu materi yang apa? Ya, paling skipping. Nah, betul. Boleh Kak Teguh. Sudah dipahami ya Kak Teguh? Ya, oke. Ya. Itu contoh. Sepak bola juga masuk nggak Teguh? Nggak masuk komponen kebugaran juga apa tidak Kak Teguh? Menurut Kak Teguh? Masuk kayaknya, Kak. Iya, masuk Kak Teguh. Betul. Kita lanjutkan ya Kak Teguh. Bisa dipahami ya? Siap. Nggih. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP. Kemudian implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Jadi modul ajarnya juga nanti berarti ini terkait rancangan asesmen otentik berarti harus mengandung apa Kak? Untuk modul ajarnya dilampirkan apa? Dilampiri apa untuk modul ajarnya kalau kita ingin menerapkan asesmen otentik? Kemarin apa yang dibuat ya? Dilampiri Rubrik penilaian mungkin ya, Kak? rubrik, betul sekali. Rubriknya dilampirkan juga pada modul ajar. Rubriknya bagaimana? Apakah ditentukan? Tidak sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran yang Kakak lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Bagaimana? Sudah jelas ini ya? Gimana Kak Suronaji? Kita lanjutkan. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yang memuat keseluruhannya tadi yang dibutuhkan, dan rekaman videonya pada saat pembelajaran PJOK atau kita sedang praktek mengajar, baik itu di kelas maupun di luar kelas atau di lapangan, diunggah di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum duedet pada LMS. Ya. Duedetnya sudah tahu apa belum, Kak? Monggo, Kak Teguh. Ini saya mau tanya, Kak. Agak bingung, tapi menduga-duga saja.
jadi pingin kepastian. Itu tadi dan saya sudah dengar dari kemarin di kelas. Ya, Apa itu yang dimaksud di kelas? Teori atau semacam apa ya, pemberitahuan dulu nanti terus ke lapangan atau gimana, Kak? Matur oh nuwun. iya. Eh, saya menceritakan pengalaman saya hanya untuk gambaran ya, Kak Teguh. Siap. Ya, sebelum praktek di lapangan, ke kelas, ya seperti biasa, mengucapkan salam, terus memimpin doa. Setelah itu mungkin dari pembelajaran kita ada yang menggunakan media. Media itu biasanya kalau di kelas itu menggunakan laptop atau LCD, penayangan video atau PowerPoint untuk kita menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Itu kalau di kelas. Kalau butuh presentasi, berarti prosesnya ada 2 ruangan ya Kak Teguh. Di kelas ya menjelaskan, sekaligus ada pembukaan, ada pendahuluan, nanya siapa yang belum masuk atau nanya siapa yang sakit atau tidak membawa kaos atau memakai kaos dan sebagainya, itu semua masuk ke pendahuluan. Setelah itu kita mempresentasikan melalui media yang kita gunakan, entah itu gambar, poster atau LCD dan sebagainya. Setelah dijelaskan, terus kita mencoba membawa anak-anak kita terus praktek di lapangan. Nah, di praktek di lapangan pun nanti ada pemanasannya berupa permainan apa dan sebagainya sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Terus masuk ke inti, habis masuk ke inti, melakukan pendinginan, refleksi dan sebagainya. Kayak gitu, Kak. Kalau misalkan saya nggak pengen di kelas, saya langsung di lapangan saja. Ya monggo, tidak apa-apa. Pendahuluannya nanti bisa menyesuaikan. Yang penting di situ mengandung komponen-komponen yang tadi saya sampaikan. Oh, misalkan di lapangan, ya monggo salah satu murid maju untuk memimpin doa dulu, kayak gitu. Itu kan salah satu hal yang berpihak pada murid. Kira-kira bisa dipahami nggak, Kak Teguh? Bisa kan, tapi ini Kak, satu lagi Kak. Kalau kita di kelas itu sudah Ya, direkam apa belum? Masalahnya kan ada yang kayak gini Kak. Enggak semua sekolah mempunyai lapangan, ya kan? ya. Jadi di situ kan video sempat putus gitu loh Kak. Terus Iya, gimana? nggak apa-apa Kak Teguh. Itu memang video editan Kak. Oke. Berarti putus nggak apa-apa itu videonya, terus Iya. dilanjut lagi. Iya. Jadi nanti edit videonya yang pertama mungkin bio cover atau biodata Kak Teguh atau fotonya Kak Teguh lagi memegang bola di foto terus dimasukkan ke video untuk sebagai cover videonya. Terus tulisannya mungkin aksi nyata dari peserta, nama Kak Teguh, terus PKG PJOK tahun 2024 dan sebagainya. Itu covernya video ya Kak Teguh. Setelah itu nanti slide berikutnya misalkan kegiatan pendahuluan. Setelah itu menayangkan Kak Teguh lagi pendahuluan. Nah, itu semua kan memang harus diedit dan dipotong Kak Teguh. Iya, siap. Terus setelah itu slide berikutnya tulisan kegiatan inti terus apa gitu. Ya memang boleh diedit. Jadi memang boleh diedit. Ada hal lain yang ingin ditanyakan dari peserta lain juga mungkin? Itu sebentar, satu lagi Kak. Ya. Masalah durasi.
3 durasi lagi juga boleh. kenapa? 3 lagi juga boleh, nggak hanya 1, Kak. Enggak, durasinya kan 30 menit. Itu yang inti, Kak. Oh, yang inti. Iya. Oh, YNC berarti intinya itu 30 ya. Yang lainnya bebas. Menyesuaikan. Iya. Oh, Tadi yang saya share untuk bayangan aksi nyata di grup dibuka nggak, Kak? Belum ini buka nih. Link YouTube itu. Enggak ada gambaran, Kak. Terus itu kan kurang lebih durasinya ada 40 menitan kayaknya. Ya karena itu full gabungan dari pembukaan maupun penutupnya. Yang lain mungkin ingin bertanya? Monggo, mumpung kita sedang sharing. Kalau tidak, saya lanjutkan slide berikutnya. Aspek penilaian. Oh iya. Monggo Kak Rido. Ya, Prof. Fasil ini menanyakan Prof. Fasil. Ya. Untuk apa namanya? Gaya mengajarnya itu berarti menyesuaikan dengan materi kita, berarti ya, Pak? Iya, Pak. Misalkan saya punya gambaran seperti ini. Untuk pembelajaran materi sepak bola, tapi menggunakan gaya resiprokal seperti itu. Boleh, Kak. Boleh. Iya. Nanti pemanfaatan asetnya yang berbasis aset kan karena di sekitar SMP saya itu ada lapangan desa, ya. Menggunakan lapangan tersebut seperti itu. Iya, boleh. Nah, ini yang saya masih ganjal ini untuk yang pembelajaran berdiferensiasinya itu nanti misalnya gimana ya, Pak? Jadi kan sepak bola kan sepak bola kan nggak mesti kan ada siswa laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, itu kan nggak semuanya pasti nanti ada yang belum mahir seperti itu ataupun masih asing dengan bola seperti itu. Nanti mungkin bisa dikasih gambaran terkait pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu, Pak. Ada yang ingin memberikan ide terkait diferensiasi yang ditanyakan oleh Kak Rido? Ya. Monggo. Sebelum saya mungkin Pak Yanto atau siapa, monggo. Pak Yanto Wasit. Untuk Pak Aji, Pak Ganang, sesi sharingnya dibantu. Mari berbagi, monggo. Kepi Mas Rido. Ya, Pak Ganang. Ini Mas Wari, Pak Wari. Saya pun punya gambaran ini. Gambaran pembuatan video itu yang inti seperti itu. Yaitu materi permainan bola besar sepak bola dengan gaya resiprokal seperti itu. Nah, dengan gaya resiprokal tentu nanti kan harus berpasangan. Dan berpasangan itu agar masuk pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan siswa saya itu kan tidak semuanya pandai karena mungkin ada anak perempuan juga di situ. Nah, nanti masuknya pembelajaran berdiferensiasi itu gimana, Pak? Oke, pendapat nggih Mas Faisal sebagai fasilitator dan Mas Rido. Sebenarnya bisa dua macam, Mas, menurut saya ya. Yang pertama itu kalau SMP kan sudah masuk ke teknik dasar nggih. Beda dengan SD. Kalau SD kan gerak dasar ya. Kalau SMP itu gini Mas, pembelajaran pertama bisa ini semua pakai resiprokal ya. Untuk pembelajaran pertama coba anak-anak jenengan tawari untuk memakai teknik passing dengan kaki dalam satu kelompok, kaki luar satu kelompok, dan punggung kaki satu kelompok. Nah itu nanti masing-masing kelompok pada saat yang menggunakan teknik kaki bagian dalam melakukan, yang dua kelompok jenengan kasih LKPD untuk mengamati bagaimana cara yang
dilakukan atau aktivitas yang dilakukan. Nanti terus bergantian seperti itu. Tetapi sebelum memberikan pengamatan itu jenengan memperkenalkan dulu. Jadi anak-anak dipilih atau diberikan istilahnya pilihan mau pakai kaki bagian mana, itu nanti terus jenengan kelompokkan, jenengan berikan role model atau jenengan jadi role model. Oh, menendang dengan kaki dalam seperti ini, kaki luar seperti ini, punggung kaki seperti ini, begitu. Itu cara yang pertama dengan mengelompokkan atau berdasarkan tekniknya. Terus yang kedua itu sebenarnya bisa berdasarkan variasi materinya, Mas. Semisal dengan teknik passing. Teknik passing itu anak diberikan keleluasaan atau pilihan untuk mengembangkan teknik mana yang paling mudah atau paling nyaman peserta didik. Semisal passing itu kan bisa dilakukan dengan hadap-hadapan, ya kan? Bisa dilakukan dengan passing segitiga, bisa dilakukan dengan kucing-kucingan, ya, bisa dilakukan dengan passing gerak atau habis passing bergerak seperti itu. Nah, itu diferensiasi konten proses berarti masuknya di situ. Jadi proses pembelajarannya bisa didiferensiasikan tergantung minat dari peserta didiknya. Oh Pak, saya ingin passing dengan kucing-kucingan, ya jangan kelompokkan siswanya yang ingin passing dengan kucing-kucingan. Terus saya ingin passing hadap-hadapan saja. Biasanya anak perempuan kan seperti itu karena sulit untuk main kucing-kucingan. Nah, dengan kelompokannya di situ. Seperti itu, monggo kalau ada kekurangan. Ya, oke. Terima kasih Mas Fahri. Gambarannya berdiferensiasi kan ada tiga macam ya. Iya. Ada proses, produk, satu lagi apa ya, Pak? Konten, proses, produk. Konten, proses, produk ya. Ya, oke. Konten. Kemudian untuk masuk yang tadi pembelajaran otentiknya, gimana itu Pak? Penilaian apa? Asesmen otentik, iya. Asesmen otentiknya jenengan itu, Mas, nanti dimainkan saja siswanya. Main gitu ya. Mainkan sepak bola, tapi peraturannya dimodifikasi khusus untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan mungkin bisa dengan hanya lapangannya yang diperkecil. Kalau perempuan kan bisa juga dengan aturannya pun dimodifikasi ya. Nanti jenengan ngamati pada saat peserta didik bermain, jenengan amati dan jenengan nilai. Sambil mereka bermain, jenengan juga ngamati dan menilai. Seperti itu. Berarti memang selama 30 menit ini benar-benar kucing-kucingan termasuk bisa pandai bagi waktu. Iya. Kucing-kucingan juga bisa berarti Pak, otentik. Gimana? Untuk permainan kucing-kucingan apa termasuk bisa menjadi penilaian otentik enggak itu? Kalau kucing-kucingan. Kalau saya karena tadi kucing-kucingan itu baru dibagi berdasarkan minatnya peserta didik. Jadi itu kan masih parsial ya, masih potongan, belum secara umum bermain. Jadi itu hanya bagian pada saat kita mengajarkan teknik dasarnya, belum ke penggabungan keseluruhan bermain gitu loh. Jadi bisa jadi anak pada saat kucing-kucingan mainnya apik Mas, iso menguasai bola, iso tapi pada saat digabungkan dengan bermain sepak bola menggur domblong ya. Bagus, makanya penilaiannya harus yang utuh pada saat kita bermain, walaupun dari proses dipisah kelompoknya tadi juga sudah mulai diamati, tidak masalah, tapi nanti output produk akhirnya ya pada saat bermain secara keseluruhan. Ya, oke. Berarti ini Pak Fasil, selama 30 menit itu kan berarti mencakup itu semua ya? Iya Pak, betul. Makanya pembelajarannya itu bisa diedit, begitu Pak, videonya. Oh, iya, bisa
edit di ringkes Itu kan berarti udah gitu. mahir, juga mahir ngedit kan Kak. Masih amatir ini Pak Wasil. Masih belajar sama Pak Aji lah ya. Oh, iya. Ya, itu saja mungkin Pak Wasil. Terima kasih Pak Wasil dan Mas Fahri atas masukannya. Ya, sama-sama. Matur. Terima kasih Kak Fahri juga dan Kak Rido. Semoga sudah ada gambaran berkaitan dengan ini. Lanjut lagi. Due date-nya kapan ya? Ada yang sudah membuka? Tanggal 18 November sepertinya, Kak. 18. Berarti 10 hari ya Kak? Inggih, berarti pantesan sih minggu depan tidak ada jadwal itu ya, Kak. Jadwal Iya. tatap maya ternyata untuk pembuatan video. Ada refleksi tatap maya, refleksi aksi nyata ya, kalau nggak salah. Kita lanjutkan. Aspek penilaian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang pertama, menciptakan kenyamanan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan agar anak tidak khawatir, tidak merasa was-was ketika mereka sedang belajar atau melakukan pembelajaran. Mungkin ada yang di situ di sekolahan pas nila lagi bangun apa gitu, ada material dan sebagainya, itu kan juga bisa menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan juga dan sebagainya. Lalu ada interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi pembelajarannya tidak melulu guru yang ngomong terus, guru sing kongkon terus dan sebagainya. Maka pasti sudah punya gambaran. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Contohnya apa ini? Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Contohnya apa ini Kak? Yang bisa memberikan contoh gambaran apa yang bisa dilakukan? Kami memberikan ini Pak Wasil, pujian. Nah, pujian ke peserta didik. Good, bagus, seperti itu. Betul. Kita lanjutkan lagi. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Terus melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata ataupun sehari-hari peserta. Berikutnya, menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan yang ketujuh, penutupan proses belajar. Untuk C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, ini apa nanti, kemudian menerapkan asesmen otentik. Pertama merancang, yang kedua menerapkan. Dari slide ini apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau yang belum memahami dari peserta tatap maya saya? Monggo. Tidak ada, cukup? Baik, saya lanjutkan lagi slide selanjutnya. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar,
Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. 1. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Jadi ini bisa dilakukan dengan duduk di bawah pohon atau sambil pelonjoran kayak gitu mungkin ya. Nah, ini kakak sambil melakukan refleksi dengan peserta didik. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Berikutnya, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau managerial class, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial apa yang sudah terjadi di pembelajaran. Contoh kegiatan refleksi setelah pembelajaran dengan di video itu bayangannya seperti apa, Kak? Bisa enggak? Ada gambaran enggak? Monggo. Raise hand. Bayangannya ketika kita setelah pembelajaran terus melakukan refleksi kepada murid. Untuk kegiatan videonya, pembuatan videonya. Ya, dilakukan dengan cara apa, Kak? Baik, saya akan bercerita. Nanti kakak-kakak kalau saya kurang pas boleh ditambahkan. Siswa saya suruh duduk di bawah pohon atau di paving yang mungkin suasana lebih redup, lebih sejuk. Terus saya tanya, apa yang kamu pelajari? Silakan. Terus peserta didiknya ada yang berdiri. Saya Pak Guru, tadi saya sudah belajar menendang atau passing bawah atau memukul bola dan sebagainya. Bagaimana perasaan kalian, Kak? Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Silakan salah satu berdiri untuk mengungkapkan. Begitu. Saya tadi merasa saat menendang itu menceng atau saat menendang kakinya serasa sakit, saat passing menggunakan tangan terasa sakit. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana tindakanmu ke depan biar kamu tidak mengalami sakit lagi? Nah, itu kan merupakan pertanyaan agar siswa untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kayak gitu. Ada yang ingin disampaikan atau mungkin ditambahkan dari cerita saya ini? Mungkin tidak setuju atau mungkin ini harusnya kayak gini lah, gitu dan sebagainya. Nah, itu salah satu gambaran refleksi. Nah, sambil di video kayak gitu, Pak. Bisa menggunakan sampel 1 siswa atau 2 siswa atau 3 siswa menyesuaikan. Kita lanjutkan, nggih. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, jangan hanya mendeskripsikan
tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Berikutnya, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK yang sebelumnya dan tuangkan ide-ide pelaksanaan mengajar di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Setelah kakak membuat modul, terus memvideokan kegiatan itu, kakak juga nanti merefleksikan diri apa yang sudah dilakukan, terus bagaimana yang sudah dilakukan, kemudian kedepannya kita akan seperti apa. Itu juga nanti kakak membuat refleksi terkait dengan modul ajar atau aksi nyata yang sudah dilakukan. Begitu ya Kak. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, ini ada rubrik refleksi, penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Contoh saja ini. Kalau seperti ini berarti ini yang ngisi siapa Kak? Terlihat apa enggak tulisannya? Ini berarti yang nulis, yang ngisi siapa ini? LK ini. Berarti yang ngisi kakak. Begitu nggih? Selanjutnya, lini masa dari kegiatan ini. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata, yaitu pembuatan videonya. Yang ketiga, mengupload video yang sudah diedit dan juga dilengkapi dengan modul ajar di LMS. Rentangnya 8 hari setelah sesi persiapan. Sesi persiapan itu apa? Ya ini, kita sedang persiapan ini. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah diupload, modul ajar dan video pembelajarannya. Kemudian kita bertemu lagi untuk melakukan refleksi dari aksi nyata yang kita lakukan. Gimana kakak? Sekarang kita berdiskusi dan tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan bisa mencurahkan perasaannya. Saya bingung Kak, ya boleh. Saya sudah membuat modul ajar yang sesuai, atau saya ingin merencanakan ini besok hari Senin, apa Selasa, apa Rabu, apa Kamis, apa Jumat, dan seterusnya. Sudah ada bayangan ya Kak? Apa ada yang belum memiliki bayangan dari aksi nyata ini? Tidak usah takut bayangan. Ya Kak Teguh, monggo. Oke Kak, terima kasih. Begini Kak. Oke. Kebetulan di sekolah saya itu muridnya sedikit. Nah, kalau saya tingkat keberhasilan saya itu bisa dilihat dari dari hasil videonya apa ya runtut atau antusias anaknya Kak. Masalahnya sedikit, kelas 4 itu cuma 3, kayak orang kursus saja itu. Udah.
Tiga blindi, Kak. Iya. Berarti kakak juga harus mempertimbangkan materi, Kak. Oh gitu ya. Hmm. Ya, kelas di atasnya ya 11 12. Jadi ya anak putranya kadang cuma ada ya 3, 4, sisanya anak putri gitu loh, Kak. Jadi saya agak gimana ya, bingung juga nyari yang pas gitu loh, karena dengan Nyari apa? nyari yang pas Oh iya. dengan keterbatasan jumlah anak itu pun ada yang bisa dikatakan ya mohon maaf ya, ada yang semacam kebutuhan khusus saja gitu loh, Kak. Jadi Ya itu malah bagus, Kak, ada kebutuhan ya, khususnya. aku bingung, itu ruwet banget gitu gimana caranya gitu loh, Kak. Tolong iya. diajari yang trik Karena yang kita belum menguasai juga mungkin ya, Kak ya. Oke, makasih, Belum Kak. pernah mengikuti pelatihan. Ya tips paling apa ya? Paling cepat bagi saya mungkin ya menentukan kelas yang paling banyak jumlahnya, Kak. Paling banyak berapa? 12 ada yang 12. Nah, itu ya 12. Tapi banyak putrinya Kak. Putranya Ya cowok. nggak masalah, Kak, nggak masalah. Nggak masalah. Oh, okay. Materinya nanti bisa menyesuaikan. Kalau anaknya 12, masa mau materi kasti kan nggak mungkin. Ya bisa senam lantai, bisa kebugaran, atau mungkin permainan individu yang lain yang bisa disesuaikan. Tentunya itu juga bisa memberikan ide-ide terkait pemanfaatan aset juga, Kak. Nyangar bal-balan ora duwe raket. Nah, itu kan di situ ada ide pemanfaatan aset, Kak. Gawe nganggo blebek atau pakai papan yang sekreatif Kak Teguh mungkin. Atau mungkin yang sudah ada ya gitu. Nggih, matur nuwun. Sudah ada bayangan Kak Teguh? Ada, tapi nggak yakin. Bayangannya lari terus ini. Tidak usah takut Kak Teguh. Yang diolah aja gitu. Iya. Yang penting jangan lupakan yang ketiga. Alah, otomatis. Kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama kakak merefleksikan koneksi antar materi ya tadi sudah. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Semoga dengan lebih diamnya kakak pada pertemuan tatap maya kali ini, semoga diamnya kakak adalah emas, yaitu memahami penugasan aksi nyata. Nah, penutup kita kali ini saya tutup dengan kalimat yang ada di dalam sini. Ada anak kecil membawa bendera. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Siapa yang ingin baca ini pantun? Kemarin siapa yang suka pantun ya? Kemarin yang suka pantun siapa ya Kak? Yanto. Suyatno ya. Mana ini Kak Suyatno? Itu saudaranya ada yang meninggal, saya juga tadi takziah ketemu Kak. Oh iya. Iya. Kak Desta mana Kak Desta? Halo Kak Desta. Suaranya Kak Desta aman? Halo Kak Desta. Bisa dibuka suaranya Kak Desta? Oh, belum bisa ya. Yo Kak Yanto, dibaca pantunnya Kak Yanto. Nggak ada tulisannya lu. Nggak ada tulisannya ya Kak. Pakai HP ya Kak? Iya. Oh ya. Tadi kelihatan karena malah menghilangkan diri. Pergi ke mana? Ujul Arianto. Oh iya. Pergi ke Jakarta. Naik taksi.
hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu Cakep. dihiasi dan terinspirasi. Mantap. Ya, Ya, terima kasih untuk pertemuan tatap maya kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya sampai hari ini panjenengan semua masih aktif dan masih antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dan semoga sebentar lagi tidak butuh waktu yang lama, kita akan segera menyelesaikan kegiatan ini. Ya, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo salah satu untuk memimpin doa penutup. Kariko, monggo. baik Kak. Baik Kak. Sebelum pembelajaran ini, mari kita tetap semangat. Dulu persiapan pembuatan video selalu semangat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kak Pasin monggo. Baik, untuk selanjutnya kita foto bersama. Monggo salah satu bisa membantu. Wah, Mas Kak Haji. Mas Ya. Haji. Kaji bisa? Hitung Kaji. Izin Kak Fasil, ada anggota baru Kak. Siap, Kak. Kelas berapa itu? Sudah belum Kaji? Sudah dihitung? Kelas 6. Ya, Mbak Tri. Ya, Kak Yanto. Monggo. Hitung. Suaranya enggak ini Kaji. Kak Yanto Siapa ini bisa? yang foto? Kak Yanto bisa? Yanto. Oh, Kak Ketua. yo siap. 1, 2, 3. Ya, ya bebas. Ini Ya bebas. Yo. siap. Semangat. Hmm. 1, 2, 3. Oke, mau tadi ikut ke screen yang chatnya. Oke, siap, semangat semuanya. Kurang itu urus. Yo, Pak. Yo, siap. 1, Gas. 2, tit. Wis? Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya dan juga